Dalam kitab Sanya terdapat nubuat. Pada akhir dunia, anak-anak dari segala bangsa dan suku di surga. Anak-anak bumi adalah orang dari segala bangsa dan suku. Orang-orang kerajaan surga akan kembali ke surga. Lalu bagaimana mereka? Bagaimana mereka berkumpul? Mari kita baca. Angkat matamu ke empat penjuru dan lihatlah. Semua orang berkumpul datang kepadamu. Anak-anakmu akan datang dari jauh. Anak-anak perempuanmu akan datang dengan pelukan. Artinya, anak-anakmu adalah, anak-anak kerajaan surga. Anak-anak perempuanmu adalah anak-anak kerajaan surga. Lalu, anak-anak di kerajaan Allah berkumpul dari segala bangsa dan suku. Pada waktu itu, kau akan melihat dan bersinar terang. Hatimu akan terkejut dan terbuka lebar. Pada masa itu, kerajaan di surga terlihat seperti seorang ibu tua. Setelah melihatnya, akan merasakan sukacita dan sinar kemuliaan. Mengapa aku memiliki begitu banyak anak? Rasa terkejut dan terbuka lebar. Hatiku penuh keheranan dan kegembiraan. Pada saat itu, lautan karena kekayaannya berbalik kembali kepadamu. Harta rampasan juga akan kembali kepadamu. Sekawanan unta akan menutupi negerimu. Unta kecil dari Midian dan Efah akan menutupi wilayahmu. Orang laki-laki dibawa dengan emas dan perak, dan menyatakan firman Tuhan. Kawanan domba yang dipukul akan dikumpulkan kepadamu. Persembahanmu kepada bulan dan milikmu akan kau pakai. Mereka akan menjadi persembahan di mezbahku dan diterima. Aku akan memuliakan rumahku. Tempat ibadah Tuhan akan sangat mulia. Anak-anak Tuhan di surga akan sangat mulia. Mereka yang datang seperti awan terbang, seperti merpati kembali ke rumput. Siapakah mereka? Orang-orang dari pulau jauh menanti aku. Mereka membawa hasil panen utama, membawa benihmu dan hasil usahanya. Semua dibawa dari jauh. Semua demi nama Tuhanmu, YHWH. Demi kemenangan Israel yang tercinta. Karena Dia telah memuliakanmu. Bangsa asing akan membangun kembali tembok kotamu, raja-raja mereka akan tunduk kepadamu. Meski dulu aku memukulmu dalam amarah, sekarang aku akan mengasihani dan menghiburmu. Di sini dikatakan bahwa semua emas dan perak dari segala bangsa akan dibawa ke kerajaan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kemenangan Israel yang tercinta. Karena Tuhan YHWH, Tuhan Israel, YHWH telah memuliakan Israel. Di dalam Alkitab, saudara-saudara mungkin ingat, ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan hal ini, meminta orang Israel mengambil emas dan perak dari Mesir. Juga pakaian indah, meminta emas, perak, dan pakaian indah, untuk dipakai oleh anak-anak Israel. Dan emas itu juga digunakan untuk bait suci Tuhan. Nah, pada akhir dunia ini, orang dari segala bangsa dan suku akan dibawa oleh Tuhan. Semua akan dibawa oleh Tuhan. Lalu saudara Sibo berkata, kita akan mendirikan perusahaan multinasional. Berapa biayanya? Berapapun yang diperlukan. Pada waktu itu, pada zaman dahulu saat membangun bait suci Tuhan, Tuhan melalui nabi-nabi Hagai berkata, aku akan mengguncang semua bangsa. Harta semua bangsa akan kembali ke bait ini. Sekarang kita ingin membangun kerajaan Tuhan. Dan juga membangun bait Tuhan. Semua biaya yang dibutuhkan. Dan semua anak-anak ahli surga dan bumi yang diperlukan. Semua akan dikumpulkan untuk kita. Kenapa demikian? Karena kita adalah pemenang dari Allah Israel. Karena Allah memuliakan kerajaan Allah. Di sini dikatakan karena Dia telah memuliakanmu. Di sini kamu berarti kerajaan Israel. Orang asing akan membangun kembali tembok kotamu. Artinya orang asing atau bangsa lain akan membangun negaramu. Tembok mewakili negara. Raja-raja mereka akan melayani kamu. Semua raja akan melayani kerajaan Israel. Walaupun aku pernah memukulmu di antara bangsa-bangsa. Sekarang, aku belas kasihan atasmu dalam kasih karunia. Di masa depan, sekarang adalah waktu Allah akan memberi kasih karunia kepada kerajaan Israel. Yaitu memberi kasih karunia pada hari-hari terakhir. Sudah tiba saatnya. Semoga kemuliaan bagi Tuhan Bapa. Amin.